Nah, kita buka Yesaya pasal 3. Kalau di outline kita, sekarang kita ada di 1 Romawi D, penghakiman Tuhan atas Yerusalem dan Yehuda. Pasal 3. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nanti sebenarnya ini nanti sambung ke pasal 4 ayat 1 gitu, ada menggantung ya. Coba Yang 4 ya, Pak? ya kan itu ada di outline gitu. Dibaca. Baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke ayat 1 sampai 3 dulu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham. Oke. Kalau kita perhatikan, Tuhan kembali berbicara tentang ya hukuman yang akan menimpa bangsa yang menentang Tuhan. Walaupun sudah bicarakan di pasal-pasal awal juga, tapi Tuhan akan terus berbicara tentang itu karena memang seperti yang saya katakan kemarin minggu-minggu lalu bahwa perputaran rantai mulai dari apa tuduhan, hukuman ini akan terus berjalan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi intinya akibat perseteruan antara Allah dengan bangsa Israel, maka pada bagian ini Tuhan menyampaikan ya beberapa ancaman atau hukuman yang akan menimpa bangsa tersebut gitu loh. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan, yang pertama katanya apa? Tuhan akan menjauhkan Yerusalem dan dari Yehuda. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman. Tuhan menjauhkan di situ, itu dalam pengertian menyingkirkan atau menghapus juga bisa, karena di dalam bahasa Ibrani kata menjauhkan di situ dari kata sur ya. Ya, sur, sur dalam King James diterjemahkan sebagai take away. Atau bisa diartikan membawa jauh atau membawa dalam pengertian ya menyingkirkan. Jadi itu akibat yang pertama, bahwa Tuhan akan menjauhkan atau memisahkan atau menyingkirkan mereka dari apa katanya? Dari setiap orang yang mereka andalkan. Siapa orang yang mereka andalkan di situ yang dimaksud? Itu sebenarnya ada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka. Nah itu
dijelaskan di dalam ayatnya yang kedua, katanya siapa? Pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua. Kemudian ayat 3 ada perwira dan orang-orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Jadi itu yang dimaksud orang-orang yang mereka andalkan, mulai dari pemimpin-pemimpin rohani, kemudian ada pemimpin-pemimpin perang, bahkan ahli-ahli sihir yang mereka suka pakai untuk menentang Tuhan, itu akan dipisahkan dengan bangsa Israel. Ya. Petenung dan ahli sihir ini memang dari orang Israel sendiri. Ya artinya kan waktu itu ya orang Israel sudah bergulat dengan petenung-petenung gitu. Jadi banyak orang Israel yang akhirnya masuk ke dalam praktek-praktek demikian. Jadi ini orang-orang yang diandalkan. Ya, pemimpinnya sudah rusak, kemudian mereka mengandalkan kuasa-kuasa lain. Ya dari siapa mereka dapat? Ya dari petenung-petenung itu, ahli-ahli sihir itu dan seterusnya. Jadi itu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi itu hukuman yang pertama. Kemudian ayat 4 sampai dengan ayat 5, dan nanti ada dijelaskan juga ayat yang ke-12, itu ada hukuman yang kedua. Ya. Hakim di sini kan sudah tidak ada lagi hakim setelah zamannya hakim. Ini kan udah zamannya masuk nabi-nabi, raja. Jadi orang-orang yang dituakan itu bisa disebut hakim di bangsa Israel. Orang-orang yang dituahkan, jadi dianggap sebagai hakim, artinya mereka itu orang yang bisa mengambil keputusan. Ya bukan hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani, enggak. Itu hakim dalam tradisi bangsa Israel itu ada. Bukan hakim-hakim seperti yang di masa Otniel, bukan ya, beda ya, peran mereka beda. Jadi ini artinya orang-orang yang bisa dimintai hikmat, bisa dimintai petunjuk, ya, orang yang dituakan. Yang kedua, hukuman yang kedua itu Tuhan akan membiarkan mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak layak sebagai pemimpin, atau pemimpin-pemimpin yang tidak normal. Coba kita baca ayat 4 sampai dengan ayat kelima, dan nanti coba lihat ayat 12. Ya, baca ayat 4, 5 dan 12. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-desak orang muda, akan berbentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Ayat 11. Ayat 12. Ayat 12. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kau jauhkan. Jadi ada kepemimpinan yang tidak wajar. Bangsa Israel, Tuhan sudah atur kepemimpinan yang wajar itu seperti apa. Jadi dalam hukum Taurat itu Tuhan mengatur struktur organisasi dengan jelas. Siapa yang bisa memimpin, siapa yang bisa ikut perang, bagaimana peran wanita dan seterusnya. Tetapi karena mereka nanti akan dibuang, maka ada satu perubahan yang terjadi, dan itu bagian dari hukuman. Artinya pemimpin yang seharusnya pernah diatur oleh Tuhan itu tidak berjalan lagi, dan mereka akan dipimpin oleh bangsa asing. Gitu. Dan bahkan dikatakan katanya yang memimpin siapa? Bahkan orang-orang yang lebih muda yang tidak menghormati orang tua. Seperti itu. Ya sebenarnya kalau mau angkat pemimpin muda, pada prinsipnya tidak masalah. Tetapi di sini mungkin bicara kepada orang muda yang tidak layak memimpin. Oleh sebab itu,
Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan maka bangsa itu akan apa katanya? Desak mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain, dan orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Jadi ada kekacauan dalam apa? Sistem kepemimpinan, organisasi dari bangsa tersebut. Dan mungkin ini adalah efek dari pembuangan dan peperangan. Artinya apa ya? Kehabisan pemimpin laki-laki dewasa untuk memimpin. Jadi perang Babel ketika menghancurkan Yerusalem itu banyak korban gitu. Dan ingat bahwa yang ikut perang itu adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa. Sehingga ya karena mati dalam perang, kemudian ketika mereka dibuang, ya maka ada kekacauan dalam struktur pemimpinan karena mereka berada di dalam pembuangan. Ya. Anak-anak di sini dalam sejarah Israel kan kita tidak dapatkan bahwa mereka memimpin bangsa Israel dalam sejarah bangsa Israel. Ya itulah akhirnya menjadi kepemimpinan yang tidak wajar. Berarti bukan secara literal benar di sini. Artinya gini, kan wajarnya kan nggak boleh anak-anak kan gitu. Tapi menjadi nggak wajar gitu karena hukuman. Jadi bisa jadi bangsa lain yang pimpin mereka ya Babel gitu. Artinya gini, orang yang dibuang itu haknya itu hampir nggak ada. Kecuali dia dipilih oleh raja untuk masuk ke kerajaan. Budak itu haknya cuma bernafas. Budak haknya bernafas aja udah, bernafas, bekerja tanpa upah. Sebab itu kenapa orang percaya disebut budaknya Tuhan ya? Karena kita adalah orang yang bekerja yang tidak mengharapkan upah, walaupun Tuhan mau kasih upah sih. Tapi dalam sudut pandang budak sendiri ya orang yang tidak pernah mengharapkan upah gitu. Ya kenapa ada anak-anak yang mau perintah orang tua? Ya karena ini anak-anak Babel, anak-anak orang fasik yang ya kalau dia ngomong ke orang Israel dia punya hak kalau orang Babel. Gitu. Misalnya saya orang Babel, kemudian ada orang tua Israel yang jadi budak pada waktu itu yang nggak bisa macam-macam gitu. Kamu ambil, kan nggak boleh. Nanti kalau dia lapor ke bapaknya berabe nanti. Wah ini ada satu bangsa Israel kenapa dalam perbudakan. Jadi ada perubahan sistem yang tidak wajar. Orang Israel adalah bangsa Israel adalah bangsa yang diatur oleh Tuhan sistem organisasinya. Jadi teratur dengan baik kan. Masalah perempuan nggak boleh memimpin itu Tuhan ajarkan pertama kali kepada bangsa Israel. Dan jemaat mengikuti itu, diajarkan juga kepada jemaat gitu. Jadi ketika mereka berontak kepada Tuhan, ya Tuhan membalikkan segala situasi untuk apa? Membuat mereka supaya mudah-mudahan mereka kalian sadar gitu loh. Jadi sekarang berarti mereka sedang hidup di bawah apa? Kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru kan itu. Mau tak mau harus terjadi. Jadi itu hukuman yang kedua dalam pasal 3 ini bahwa ada oknum-oknum yang tidak layak memimpin dalam apa? Kepemimpinan secara normal. Jadi ayat 4, ayat 5 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan melucuti dan mengganti kesemarakan wanita-wanita Sion. Tuhan melucuti dan mengganti kesemarakan wanita Sion. Kenapa ketawa kalau bunyi handphone? Di situ pasti masuk ini Pak. Sini saya sita sini. Pasti masuk urutan. Oh nggak boleh bunyi handphone. Di penjara nanti HP-nya Pak Sotoy. Terus siapa yang sita? Antar sendiri gitu. Iya. Sadar diri Pak. Tapi kalau mereka nggak serahkan disita 1 minggu. Kalau nggak serahkan apa? Disita 1 minggu. Disita 1 minggu. Oke.
Coba kita perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat 23, bagaimana cara Tuhan mempermalukan wanita-wanita Sion. Ayat berapa, Kak? 16 sampai 23. Baca dulu, siapa yang bisa baca? Wanita-wanita coba baca. Wanita Sion. Ayat 16. Agak kencang suaranya. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerencing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontong-pontong dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Ya, wanita Sion, wanita Israel itu diajak supaya menjadi wanita yang bermartabat dalam ajaran Tuhan di hukum Taurat, bermartabat, punya pegangan hidup yang baik, sopan dan seterusnya. Ketika bangsa ini jatuh ke dalam dosa, itu ada banyak perubahan yang terjadi kepada wanita-wanita Sion. Mereka jatuh kepada penampilan-penampilan yang tidak wajar sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam ayat 16 sampai 23 ini itu adalah satu perubahan yang tidak wajar terjadi kepada wanita-wanita Sion. Jadi sesuatu yang sopan menjadi tidak sopan, sesuatu yang normal menjadi berlebihan. Sebenarnya Tuhan tidak melarang untuk memakai perhiasan, tetapi yang Tuhan larang di sini adalah kepada satu penampilan yang berlebihan. Jadi Tuhan mempermalukan di sini, katanya karena apa? Wanita Sion telah menjadi kesombongan mereka itu dijabarkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya. Satunya pertama apa katanya? Telah berjalan dengan jenjang leher. Oh enggak, gimana? Coba ada yang bisa praktekkan orang sombong berjalan dengan jenjang leher. Gimana? Oh, cocok. Seperti Ezekiel. Jadi wanita yang baik itu tidak berjalan seperti itu. Jadi beneran. Gimana caranya? Kemudian apalagi katanya? Dengan main mata. Apa maksudnya main mata di sini? Ini genit, artinya genit. Bahaya. Genit. Wanita-wanita itu yang suka main mata. Apalagi main matanya. Dulu ada orang salah paham. Ada satu cewek matanya kayak apa ya, mata buah atau gimana. Terus waktu dia mau gini-gini, biasa kan orang itu kan, itu di depan bapak-bapak gitu. Jadi bapak-bapak responnya beda. Kok cewek ini suka? Nah, di samping bapak itu ada istrinya. Kacau. Ya kalian kira-kira lah apa yang terjadi setelah itu. Gak ada kesempatan ya, Pak. Mungkin kalau nggak ada istrinya boleh juga tuh katanya. Jadi, berjalan dengan jenjang leher, dengan main mata itu memberikan satu stigma negatif bagi seorang perempuan. Ini adalah wanita yang genit. Kemudian katanya apa? Berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Ada orang untuk menarik perhatian itu berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Model. Lari balik pinggulnya digoyang-goyangin. Ini zaman sekarang itu zaman yang banyak hal itu terbalik. Banyak hal terbalik. Karena gini. Salah satu kan Paulus pernah bilang di Timotius itu. Paulus pernah bilang di Timotius itu salah satu ciri-ciri orang akhir zaman itu adalah apa katanya? Mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu perilakunya itu adalah
dia itu mau disoroti orang. Gitu. Pak, Jadi dia itu mau jadi perhatian orang. So, itu banyak orang perempuan, bukan cuma perempuan, ya laki-laki juga gitu. Banyak orang sekarang melakukan tindakan-tindakan aneh supaya disoroti. Supaya apa? Supaya menjadi pusat perhatian. Cepat viral. Cepat viral. Kan itu sekarang yang terjadi kan? Supaya viral apa? Ya bikin yang aneh-aneh gitu. Bikin yang aneh-aneh, yang apa? Praktek-prakteknya di luar etika yang positif. Gitu. Dan ya dulu mungkin tabu gitu, tapi sekarang karena manusia semakin berdosa, maka kebiasaan-kebiasaan yang salah itu dianggap benar. Jadi wanita Israel itu dalam konteks ini melakukan suatu praktek yang tidak normal dari apa yang Tuhan mau sebagai seorang wanita. Ya saya nggak bilang juga bukan berarti laki-laki nggak bisa bikin kesalahan, tetapi ya dalam konteks ini yang Tuhan sorot adalah perempuan. Ya orang sengaja jalannya dibuat-buat supaya jadi apa, pusat perhatian. Memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas itu salah satunya adalah apa? Supaya jadi pusat perhatian. Saya masih ingat khotbah Pak Suhento mengenai perempuan. Kenapa biarawati jalan-jalan di pinggir jalan nggak diganggu orang? Kenapa? Ya karena pakaiannya itu tidak mengundang orang untuk mengganggu dia. Ya kenapa ada perempuan kemudian pakai rok mini itu disiul-siul orang? Kenapa? Ya karena tampilan yang dia pakai adalah tampilan yang sengaja untuk apa? Bikin gerah. Mengundang daya tarik orang. Bikin gerah juga. Jadi ya kenapa mahasiswa teologi harus tinggal di asrama, apalagi perempuan? Karena di asrama itu diajar satu kebiasaan yang mungkin sangat sangat kaku tapi sangat penting dalam pelayanan. Diajar cara berpakaian yang baik, diajar cara berdandan yang benar, cara berdandan yang pantas dan seterusnya. Karena kan kita wanita-wanita nanti yang akan menjadi apa? Ya pendamping bapak-bapak gembala kita gitu. Ya kecuali nanti setelah Anda keluar dari sini ya nggak jadi istri gembala, ya beda ceritanya. Dulu ada satu saudara dari teman itu kan tinggal di Aspri misalnya. Kemudian ya saudaranya datang mainlah ke Aspri, saudaranya yang perempuan juga. Ya dia heran gitu loh, kok kalian pakai rok terus gitu. Masa jalan-jalan ke Monas aja pakai rok? Dia bingung gitu kan. Ya kenapa nggak pakai blue jeans? Dan seterusnya. Ya dia heran tapi kayak lihat kok jadul banget sih kalian ya. Gitu, nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita yang dididik di asrama punya pengertian yang berbeda dalam berpakaian. Bangsa Israel ya Tuhan didik dengan baik, dengan keras dan dengan ketat. Tapi ternyata ada wanita-wanita yang berontak kepada Tuhan karena bangsa itu secara umum juga memberontak. Ya intinya kalau kita baca semua ayat 17 dikatakan ayat 16 ya, ayat 16 katanya selain jalan dibuat-buat, gemerincing dengan giring-giring kakinya. Untuk apa ya? Untuk mencari perhatian orang. Ada satu tradisi di Timur Tengah, orang yang memakai perhiasan yang berlebihan itu menandakan bahwa dia perempuan yang kurang baik. Maka dia wanita penghibur dan lain-lain, Pak. Pokoknya stigmanya sudah nikah. Misalnya Anda perempuan baik-baik. Tapi kalau ada orang lihat kamu masuk di klub malam, ya stigma orang itu akan negatif. Karena apa? Karena kita masuk ke satu lingkungan dengan gaya hidup yang tidak baik.
Sama laki-laki juga misalnya. Misalnya kita laki-laki gitu kan. Mungkin Anda ojek online gitu. Anda ojek online, kemudian nganter barangnya di daerah yang kurang bagus gitu. Malam-malam lagi kan gitu. Ya secara sepintas orang akan nilai, wah pasti habis jajan dia. Harus jajan. Oh iya. Jajan. Jadi karena apa? Kita mau bilang apapun, enggak, saya anak baik, saya laki-laki baik, ya kan gitu kan. Saya terdidik dengan firman Tuhan. Ya, orang akan bilang bahwa, oh enggak, saya lihat kamu malah masuk di tempat yang enggak bagus. Masa orang baik ke tempat itu? Masa orang baik ke tempat? Berarti salah itu kalau kita bikin diri di tempat-tempat yang salah. Ngapain? Enggak. Terus kita gimana dengan kesaksian seorang misionaris kata dia Ada rencana. Itu alibi dia. alasan keras. Itu kalau kita mau menginjil di tempat-tempat dunia malam seperti itu ya sama dengan Anda mencelakakan diri. Bagaimanapun tubuhmu itu masih tubuh jasmani. Tenda yang nantinya akan dibongkar. Nah itu kan. Jangan. Kita mau pakai alasan, oh enggak, saya cukup kuat, iman saya cukup kuat. Ya, satu kali datang iman cukup kuat. Sering ya sih. Ya misalnya kalau kalian mau menginjil orang-orang yang hidupnya kurang bagus. Yang pertama ya injili hari siang-siang, ajak teman, ya ngobrol di tempat umum. Itu caranya. Jangan pakai alibi, alasan untuk supaya saya mau nginjil orang-orang yang hidup dunia malam, jadi saya mau pergi ke dunia malam. Yang pertama, kamu sudah rugi duit. Karena masuk ke dalam harus bayar. Tahu berapa harganya, yang pasti kan bayar. Nggak ada klub malam bayarnya 10.000 gitu. Karena kan tempatnya mahal untuk duduk. Yang kedua ya berarti kamu mencobai Tuhan. Jadi jauh lebih pantas apa ya jangan. Kemudian katanya ayat 17, maka Tuhan akan membuat batu kepala Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Ayat 17 itu adalah bentuk bahasa yang Tuhan pakai untuk menggambarkan bagaimana cara Tuhan menghukum. Jadi gini, penuh kudis dan mencukur rambut itu adalah satu bahasa kiasan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan mempermalukan wanita-wanita. Kudis itu, jadi gini, wanita itu salah satu yang paling dijaga oleh wanita itu kemulusan tubuhnya. Kulitnya harus mulus ya. Mesti pakai apa namanya? Hand body ya? Kalau mau keluar dari ruangan harus pakai sunblock ya namanya ya. Sunblock biar kulitnya nggak kelupas kan itu kan. Jadi gini, tampilan luar yang biasanya dihormati ya, dan dihargai oleh perempuan itu seperti itu kulit. Jadi Tuhan bilang ya yang mulus jadi berkudis. Itu gambarannya. Tapi esensinya adalah hukuman. Yang kedua apa? Mencukur rambut sebelah dahi mereka. Jadi daripada kalian tato-tato ini ya udah Tuhan cukur sampai. Pasang apa namanya ini? Nah, alis sampai tebal-tebal sampai udah kayak gini alisnya. Kemudian aja nggak bisa lagi. Saking tebal alisnya. Satu jam lah ya. Oh, udah hiperbola itu. Kalau pas keringat Katanya ya bilang, oh kalau makin hitam alis makin cantik wanitanya. Jadi udah tebal-tebal. Kenapa nggak pakai cat minyak? Cat minyak
ininya biar Cat nondrong. jadi gini, rambut, penudung kepala dan dahi dan seterusnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi wanita. Pak. Ya. Kudis maksudnya gimana, Pak? Hah? Kudis maksudnya? Kudis berkudis itu kan gini, kan wanita itu sangat menghargai kulit dan kemulusan kulitnya itu. Jangan sampai ada Nah, Tuhan memberikan satu pengandaian tentang hukuman bahwa yang dulu mulus sekarang berkudis gitu. Jangankan berkudis, wanita ada jerawat aja dia pusing, bingung. Kenapa gitu loh? jerawatnya satu dulu. Langsung connect mereka. Hah? Pada jerawat cuma satu, Pak. Ada jerawat cuma satu langsung pasang status, kenapa sih berjerawat? Oh, ada laki-laki kayak gitu. Gak pernah. Itu laki-laki yang salah cewek. Kalau cewek, Dulu waktu saya ke Ambawang. Waktu saya ke Ambawang karena saya kulitnya agak putih kan. Terus ke Ambawang kan panas ya Ambawang. Jadi saya kerja bungkus semua. Bungkus. Tapi mukanya kan nggak dibungkus. Jadi pas saya berapa hari saya kerja, akhirnya yang badan putih, mukanya topeng. ada topeng. Ternyata perubahan warna pada kulit itu nggak nyaman, apalagi bagi perempuan. Akhirnya ya udahlah, kita kerja cuma pakai celana pendek, kemudian buka baju semua, ya udah biar aja hitam semua. Ini daripada topeng. Jadi kalau kulit yang putih kemudian tiba-tiba hitam tuh kelihatan banget gitu. Kok dari jauh ini orang-orang ketawain, kenapa? Saya bingung gitu kan. Waktu saya ngaca loh, ini kok leher dong bisa beda. Jadi udah ini yang di bawah ini putih, tapi ini kayak topeng gitu. Jadi cuma karena kan orang kerja kan pakai gini kan, jadi supaya enggak itu. Ya udah, minggu berikutnya saya buka baju semua, tinggal celana, udah nyangkul aja, udah hitam semua sekali. Selesai. Tuhan tahu bahwa perubahan dalam jasmani itu bisa berpengaruh kepada psikologis seorang. Apalagi wanita-wanita Israel ini ya sudah hidup dalam keduniawian yang tinggi. Ketika ada perubahan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi dalam hidup mereka, maka mereka merasa ini adalah satu hal yang buruk gitu. Kemudian ayat 18, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan. Nah, saya nggak usah baca ya ayat sampai 23. Artinya apa? Ini perhiasan yang berlebihan. Oleh sebab itu dalam tradisi pada waktu itu ya ada tradisi di Timur Tengah. Jadi memakai sesuatu yang berlebihan itu dipandang kurang baik. Gitu. Berdandan dengan pantas. Jadi intinya sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini ya ada 3 dosa wanita Israel, yaitu kesombongan, kegenitan, dan materialistis. Nah, itu yang digambarkan di dalam ayat 16 sampai dengan ayat ke-23. Kesombongan, kegenitan, dan materialistis. Memang sampai sekarang gitu. Ya, janganlah. Nah, kesombongan, kegenitan, dan materialistis. Nah, hal ini juga yang disoroti oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2. Coba kita buka 1 Timotius pasalnya yang kedua. Ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dibaca. Jangan disobek. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dari bangsa kanan. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, itu ada satu frase yang dihilangkan di ayat 9 ini.
yang di TR ada tapi di LAI nggak ada sebenarnya. Bahwa di situ mereka katanya apa? Tidak memiliki rasa malu dan ketenangan hati. Itu di dalam ayat 9, di antara sederhana dan rambut itu. Tidak memiliki rasa malu. Ya. Di mana tadi Pak di pertanyaan? Di antara kata sederhana dan rambutnya. Berarti masukkan kata apa tadi Pak? Tidak memiliki rasa malu. Tidak memiliki rasa malu dan ketenangan hati. Di antara apa tadi? Di antara sederhana rambutnya. Nah, kenapa Paulus soroti itu? Yang pertama tentu Paulus mau wanita Kristen itu sudah dijelaskan berdandan dengan pantas. Berdandan dengan pantas bukan berarti nggak boleh berdandan, itu kuncinya. Ada juga orang yang suka pakai ayat ini kemudian nggak boleh berdandan sama sekali. Tapi Paulus bilang di sini bahwa hendaklah ia berdandan dengan pantas. Nah, konteks di Efesus itu kota yang cukup maju. Kemudian peradaban-peradaban dalam hal fashion itu sangat berpengaruh dalam kota Efesus, sehingga ada perempuan-perempuan dalam jemaat yang terpengaruh dengan modernisasi di kota Efesus pada waktu itu. Sehingga ada satu isu yang berkembang bahwa wanita itu akan dihormati dan dilihat baik ketika dandanannya itu menor. Artinya gini, ketika fashionmu bagus, bedakmu tebal, kemudian alismu hitam, emasmu 1 kilo kiri kanan, nah itu akan dihargai. Itu pandangan dunia di kota Efesus. Nah, ada perempuan-perempuan jemaat yang merasa terganggu dan sempat mau ikut cara berpikir dan cara hidup seperti itu. Oleh sebab itu, Paulus bilang ke Timotius, tolong kasih tahu ke perempuan-perempuan jemaat yang ada di Efesus supaya ya mereka harus seperti ini, dan seperti ini. Karena sesuatu yang over itu menghasilkan dosa. Sesuatu yang berlebihan itu menghasilkan dosa. Ayat kuncinya di sini ayat 10. Dikatakan tetapi hendaklah ia berdandan dengan apa? Perbuatan baik. Jadi kamu dihormati atau tidak itu adalah perbuatan. Bukan karena kamu pakai baju bagus, kamu pakai baju mahal, bukan karena perhiasanmu yang banyak, bukan itu. Tetapi karena perbuatanmu. Seperti yang layak bagi perempuan yang apa katanya? Beribadah perempuan yang saleh di situ. Jadi Tuhan punya standar ya, bahwa seharusnya orang Kristen ya, bangsa Israel seperti apa, tapi apa yang terjadi pada bangsa Israel ya sudah di luar batasan normal, oleh sebab itu dikecam. Kemudian yang keempat, Tuhan memperjelas Hukuman Tuhan yang keempat. ya sistem keadilan dalam tatanan hukuman Tuhan. Tuhan memperjelas sistem keadilan dalam tatanan hukum Tuhan. Tatanan hukum Tuhan. Ini sambungannya benar. Iya, masih sambungan yang tadi. Itu ayat 8 sampai dengan ayat 15. Tatanan apa tadi? Hukum Tuhan. 8 sampai dengan 15. Saya baca. Air murka Tuhan. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Air murka mereka menyatakan kejahatan mereka. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut dosa
tidak lagi disembunyi-sembunyikan. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan dipermalukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang-orang yang tertindas tertumpuk dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini Tuhan memperjelas tentang bagaimana keadilan Tuhan dan bagaimana hukuman Tuhan atas bangsa tersebut. Jadi kita bagi dua lagi untuk mempermudah memahami bagaimana apa yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi poin D ini yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Jadi supaya gampang, kan D apa ya kan, di bagian 1 saya kalian tahu apa yang mereka lakukan. Mereka ini siapa ya? Bangsa Israel. Nanti dijabarkan sini beberapa poin lagi. Itu caranya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-8, katanya apa? Perkataan mereka melawan Tuhan. Jadi, Tuhan mau mendeskripsikan kembali tentang hal-hal yang menjadi dosa atau perlawanan dari bangsa tersebut, yaitu perkataan mereka melawan Tuhan. Itu ayat 8. Perkataan, apa yang mereka katakan itu semuanya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian masih dalam ayat yang ke-8, yang mereka lakukan apa? Perbuatan mereka melawan Tuhan. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka, katanya apa? Melawan Tuhan. Ayat 8. Kemudian yang ketiga, yang mereka lakukan adalah apa? Menganggap remeh kemuliaan Tuhan. Ayat 8 bagian terakhir. Itu dikatakan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Kemudian yang keempat, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-9 dikatakan air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Air muka itu adalah kata yang menggambarkan kepribadian mereka. Karena begini, orang bisa tahu bahwa pembawaan baik atau tidak baik itu biasanya dilihat dari wajah. Walaupun tidak bisa menilai semua, tetapi itu dapat penilaian dasar. Jadi yang keempat, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, itu ayat 9. Kemudian kesimpulannya di bagian ke-9 yang terakhir dikatakan, katanya apa mereka? Dan seperti Sodom, mereka terang-terangan menyebut-nyebut dosa dan tidak menyembunyikan lagi. Artinya apa? Dari semuanya itu kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa ya mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu biasa-biasa saja. Tidak menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang salah lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang menghidupi dosa itu.
Artinya begini, bahwa ketika dia melakukan dosa, dia tidak menganggap bahwa dosa itu salah. Itu orang yang hidup dalam dosa. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Kalau orang cuma sekedar jatuh, berarti temporalnya itu singkat. Nah, kalau orang yang hidup dalam dosa, berarti dosa itu jadi suatu kebiasaan. Saya kasih contoh. Orang kalau biasa main judi dan duitnya dapat dari judi, dia tidak akan melihat bahwa judi itu salah. Oleh sebab itu, bagaimanapun caranya dia harus main judi. Ngerti gak? Nah, itu orang yang hidup dalam dosa. Jadi sesuatu yang salah ya dianggap tidak salah. Misalnya ada orang yang punya profesi pembunuh bayaran. Ada nggak? Ada ya. Dari mafia-mafia begitu kan? Ya artinya gini, dia akan bunuh orang tanpa rasa bersalah. Ya itu namanya sesuatu yang dia hidupi. Kenapa ada orang pengedar narkoba ketika keluar dari penjara dia ngedar lagi? Kenapa? Ada nggak begitu? Ada. Pengedar narkoba, misalnya dihukum berapa? 10 tahun keluar dari penjara, bahkan di penjara dia ngedar gitu loh. Nah, ini orang yang hidup dalam dosa, tidak menganggap tindakan dia itu salah, atau tidak menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang sah. Padahal definisi dosa adalah apa? Melanggar hukum. Dosa itu sesuatu yang melanggar hukum Allah atau yang tidak tepat sasaran. Itu artinya dosa, yang menyimpang. Jadi itu dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-9 bagian terakhir bahwa mereka seperti orang Sodom. Mereka dengan terang-terangan menyebut dosa dan tidak lagi disembunyikan. Orang Sodom itu Orang Sodom itu kan dosa itu dosa percintaan yang tidak wajar karena sesama jenisnya. Bagi orang normal melihat sesama jenis itu nggak wajar kan gitu. Tapi bagi bangsa Sodom dan Gomora itu sudah wajar. Enggak? Udah wajar, malaikat datang pun mau disikat sama mereka gitu. Jadi, nah itu bedanya orang yang hidup Pak, dalam dosa. memori penuh. Hah? Iya. Oh, nggak apa-apa. Ini saya, Pak. Kalau bangsa pilihan Tuhan habitnya sudah demikian, berarti ini sudah sangat rusak. Nah, kalau orang yang jatuh dalam dosa, dia jatuh, ya dia nggak mau lakuin lagi. Artinya gini, dia sadar bahwa tindakan dia tidak berkenan di hadapan tuh. Contoh yang sering kita dengar ayam sama bebek, itu kan? Kalau main di pinggir air, kalau ayam jatuh ke air katanya gimana? Ya loncat. Kenapa ya? Habitatnya bukan di air. Kalau bebek jatuh di air gimana dia? Senang dia nari-nari pula di depan kita. Itu yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang mereka terima? Ayat 9 bagian terakhir dikatakan yang pertama yang mereka terima adalah mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Oh, ayat ini adalah ayat yang sangat bagus untuk bisa berargumentasi dengan orang-orang Calvinis. Kalau orang Calvin kan bilang bahwa dosa itu ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi ayat ini bilang bahwa malapetaka itu datang dari diri sendiri. Artinya apa ya? Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu karena inisiatif manusia sendiri. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka kepada manusia. Karena itu jelas bertentangan dengan sifat Tuhan.
karena perbuatan dosa yang dilakukan dengan sadar, maka ya bangsa Israel berarti secara sengaja dan secara sadar mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-11, bahwa mereka harus menuai apa yang mereka tabur. Nah, di situ kan pakai pengandaian. Kalau orang benar katanya berbahagia kan gitu kan? Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Sebab mereka, tetapi celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Jadi bahwa mereka harus menuai apa yang mereka tabur. Hukum tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan manusia, bahwa apa yang kita bangun, ya itu yang akan kita terima. Apa yang kita mulai, ya, itu berpengaruh kepada nanti apa yang akan kita selesaikan. Bertuai. Kemudian yang mereka terima ayat 12. Yaitu kita kembali lagi kepada kepemimpinan yang tidak wajar. Mereka ditindas oleh para pemimpin muda. Pemimpin muda di sini dalam pengertian pemimpin yang tidak berpengalaman. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, adapun umatku, kita sudah baca tadi nih ya. Penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Jadi mereka berjalan atau ditindas oleh pemimpin-pemimpin yang tidak layak. Di situ ada anak-anak dan perempuan-perempuan. Dan ayatnya yang selanjutnya yang mereka terima adalah mereka akan semakin disesatkan. Ayat 12. Hai umatku, pemimpin-pemimpin adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Jadi mereka semakin terkepung dalam kesesatan. Ya, contoh Firaun adalah salah satu contoh yang akhirnya Tuhan ya udah biarkan mereka, dia semakin tersesat gitu. Karena sudah mau dididik, nggak mau dididik, akhirnya dia hidup dalam kesesatan. Kemudian ada satu ayat juga di Perjanjian Baru kan. Celakalah kesesatan itu pasti terjadi. Celakalah orang yang mengadakannya. Mengadakannya di situ ya orang yang melakukan praktik dan yang diam di dalam kesesatan. Ya. Oke, sudah? Cepat kan? Oh, tadi saya ada lupa. Ayat 24 sampai dengan pasal 4 ayat 1 itu. Itu masih ada kaitan dengan perempuan ya, Anda tambahkan. 24, 25, 26 dan pasal 4 ayat 1 itu ada yang terlewat tadi. Ayat 24. Ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ganjaran-ganjaran yang harus diterima oleh perempuan-perempuan. Ayat 24, maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Jadi dulu harum-harum itu punya rempah-rempah khusus. Tapi Tuhan bilang ada bau busuk. Ya, kenapa bau busuknya ini? Mungkin bicara kepada kematian-kematian yang banyak akibat peperangan. Kemudian sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Jadi yang menarik menjadi tidak menarik gitu loh. Itu karena kaitannya dengan perempuan. Sebagai ganti selapit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung. Jadi sesuatu yang baik menjadi tidak baik lah dalam pandangan perempuan. Harusnya pakai baju yang menarik tetapi harus berkabung. Kenapa ya? Karena banyak yang mati. Karena hukuman Tuhan untuk bangsa itu. Kemudian tanda selar sebagai ganti kemolekan. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat 25 dan ayatnya yang ke-26 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Nah,
Tuhan bicara kepada seharusnya ada orang-orang yang melindungi mereka itu harus mati, yaitu kaum laki-laki. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Jadi seorang perempuan kan selalu Butuh perlindungan. ya butuh perlindungan. Entahkah dia seorang suami atau seorang ayah. Tapi ya orang-orang yang mereka andalkan itu akan mati oleh perang. Dan pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Jadi luar biasa ini hukuman Tuhan untuk bangsa itu. Dan pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Kenapa? Ya karena laki-lakinya banyak yang mati. Jadi perempuannya, laki-lakinya jadi sedikit, perempuannya lebih banyak. Kalau perempuan lebih banyak daripada laki-laki dalam satu negara itu menandakan apa ya? Menandakan keruntuhan, ketidakstabilan, minimal seimbang atau ya, harusnya laki-laki banyak. Itu juga salah satu alasan argumen yang mendukung LGBT. Bisa jadi. Membatalkan. Maksudnya gimana? Mereka berkata bahwa ini kan salah satu argumentasi dari pendukung LGBT itu, mereka melakukan homoseksual itu karena kebanjiran laki-laki. Ya Tuhan, desain Tuhan itu kan laki-laki dan perempuan. Dan apa yang didesain Tuhan itu tidak bisa diubah. Kalau manusia mau mengubah desain Tuhan, ya berarti dia menentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Alasan perempuan lebih banyak perempuan daripada laki-laki ya bukanlah alasan untuk akhirnya nikah dengan sama perempuan. Apa jadi? Jadi kekurangan laki-laki itu adalah persoalan yang cukup serius bagi perempuan dalam konteks ini. Oleh sebab itu, katanya kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Jadi akhirnya ya seorang perempuan harus cari makan sendiri. Dia jadi janda atau dia jadi anak yatim dan seterusnya, itu adalah satu kehidupan yang baik. Dan itu adalah bagian dari hukuman Tuhan. Pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini di outline kita judulnya Masa Depan Sion yang Mulia. Jadi kan siklusnya berputar terus. Ada apa? Tuduhan-tuduhan, kemudian Tuhan kasih tahu hukumannya, kemudian Tuhan kasih tahu lagi apa janji-janjinya. Ayat 2, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluka. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi ayat 2 dan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-6 ini adalah bicara tentang janji pemulihan. Jadi sekali lagi Tuhan, karena kita masih muter-muter di siklus yang sudah kita bangun sejak awal, kita kembali lagi kepada janji pemulihan. Janji pemulihan lewat siapa di situ? Ayat 2 dikatakan pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan. Jadi di sini ada satu ide teologis tentang tunas. Tunas ini dari kata semak.
Kata ini 4 kali muncul dalam kitab Yesaya dan mengacu kepada Mesias. 4 kali mengacu kepada dalam kitab Yesaya ada 4 kali. Yang pertama Yesaya 4 ayat 2 yang kita baca sekarang. Kemudian 6 ayat 13. Nomor berapa? 13. 11 ayat 1. 53 ayat 2. Empat ayat 2. Kemudian di luar kitab Yesaya, ide tunas mengacu kepada Mesias, Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5. 23 ayat 5. 33 ayat 15. Sakaria 3 ayat 8. Sakaria 3 ayat 8. Sudah. 6 ayat 12. 6 ayat 12. Wahyu 22 ayat 16. 22 ayat 16. Jadi tunas yang dimaksud di sini siapa? Itu Yesus, Tuhan Yesus, Mesias. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan untuk membawa pemulihan pada bangsa tersebut. Tapi begini ya, kita kembali kepada masalah nubuatan ya. Bahwa kalau ini nubuatan yang sifatnya historikal terjadi hari itu, maka kita bilang ini terjadi kapan? Ini terjadi pada 70 tahun setelah pembuangan, setelah ya 20 tahun setelah pembuangan. Oleh sebab nanti koresi itu disebut hamba Tuhan juga. Tapi esensinya ini bicara kepada siapa? Yesus. Tunas Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi Yesus Kristuslah yang nantinya akan membawa pemulihan. Pemulihan yang pertama, pemulihan keselamatan dalam hal roh. Adakah pemulihan jasmani? Ada ya, nanti kerajaan 1000 tahun. Tapi yang paling penting ada ide-ide lain yang dibangun dalam Alkitab yang pesannya sama seperti tunas, misalnya taruk ya, nanti kita akan lihat di dalam taruk. Yesaya 11 nanti. Yesaya 11 ayat 10. Yesaya 53 ayat 2. Taruk dari tunggul Isai. Apa Pak?
Yesaya 11 ayat 10. Kemudian 53 ayat 2. Kemudian ada ide benih. Ide benih ini banyak dipakai dalam perjanjian baru. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 ayat 23, kemudian 1 Yohanes 3 ayat 9. Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 3 ayat 2 dan 3. Yohanes 3. Kemudian kalau kita kembali ke dalam Yesaya pasalnya yang keempat, dijelaskan bagaimana sifat dari tunas itu. Katanya pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan, jadi ditumbuhkan Tuhan ini benih Tuhan menjadi kepermaian. Apa maksud kepermaian di situ? Kalau dalam King James diterjemahkan sebagai beautiful, indah, sesuatu yang indah. Karena Tuhan pakai pilih ide tunas, maka Tuhan memakai kata-kata yang bisa menjelaskan tunas itu apa. Sesuatu yang indah. Nah, mungkin dibilang ganteng ya. Kalau ganteng nanti idenya beda, benih bisa. Tapi ini karena ide tunas, tumbuhan, Tuhan pakai. Jadi sesuatu yang indah. Ini bicara tentang kemuliaannya. Dan katanya apa? Dia menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Loh, kan orang Israel tolak dia. Perjanjian baru jelaskan bahwa dia adalah apa katanya? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang, bahkan pemiliknya. Kemudian hasil tanah di situ maksudnya apa? Nah, hasil tanah itu bicara kepada pekerjaan, pelayanan. Apa yang dihasilkan? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Itu menjadi kebanggaan dan kehormatan. Karya keselamatan Injil yang benar itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Kemudian manfaatnya apa dari karya tunas yang dijanjikan oleh Tuhan? Ayatnya yang ketiga. Dan orang yang tertinggal di Sion yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk memperoleh hidup. Peroleh hidup situ adalah bicara tentang keselamatan. Jadi karyanya mendatangkan keselamatan bagi manusia. Itu yang pertama. Kemudian karyanya yang kedua, ayat 4 dikatakan apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Jadi yang kedua, hasil dari karya tunas atau Kristus selain keselamatan ada pengampunan karena penebusan. Dijelaskan ada penghapusan dosa. Penghapusan dosa itu orang Yahudi sangat mengerti bahwa penghapusan dosa itu adalah penebusan. Ada yang menggantikan. Ya. Jadi yang pertama ada keselamatan ayat 3, yang kedua ada pengampunan dosa ayat 4a. Kemudian yang ketiga, luput dari hukuman. Itu masih di 4b. Dikatakan Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi mereka luput dari roh yang mengadili dan membakar.
Kemudian karya yang kelima, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ya. Oh, belum. Jadi kalian jangan tulis dengan kata-kata saya, kata-kata kalian aja biar cepat nulisnya ya. Iya. Jadi nggak usah sesuai dengan persis dengan kata-kata saya. Yang keempat, yaitu pemulihan bangsa Israel atau kerajaan 1000 tahun. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Maka Tuhan akan menjadikan seluruh wilayah Gunung Sion di atas, di setiap pertemuan yang diadakan itu segumpal awan dan seterusnya. Jadi segumpal awan waktu siang serta api yang menyala pada waktu malam, ini adalah tipologi bagaimana Tuhan menyertai bangsa itu. Tiang awan dan tiang api itu yaitu cara adalah gambaran bagaimana Tuhan menyertai bangsa. Dan ini esensinya kepada kerajaan 1000 tahun. Pemulihan yang sempurna. Ayat 5 dan ayat 6. Dah? Itu rekamannya masih jalan nggak ya? Masih ya. Istirahat 5 menit. Karena ini rekam jadi bisa istirahat. Oke, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7 disebut sebagai perikop perumpamaan kebun anggur. Pasal 5. Perumpamaan kebun anggur. Di situ ada 2, kebun anggur dan kekasihku. Kekasihku. Kebun anggur itu siapa? Bangsa Israel. Kekasihku di sini adalah Tuhan. Dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam Yohanes dulu, sedikit kita lihat perjanjian baru bentar ya. Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai 7. Anggur di situ orang percaya. Jadi Tuhan selalu pakai contoh-contoh seperti ini. Misalnya anggur itu sebenarnya dalam kondisi yang positif. Ayat berapa itu? Ayat pasal 5. Pasal 5 apa ya? Ayat 1 sampai 7. Apa pengajaran yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan kebun anggur ini? Kita mesti ingat bahwa anggur adalah jenis tumbuhan atau buah-buahan yang memerlukan perhatian yang ekstra dalam perawatannya. Jadi anggur ini adalah tanaman manja, bukan tanaman yang bisa bertumbuh kemudian dibiarkan tumbuh terus, enggak. Ini tanaman yang memang memerlukan perhatian ekstra. Nah, oleh sebab itu, perumpamaan tentang kebun anggur ini merupakan gambaran bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Jadi, lewat perumpamaan kebun anggur ini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih Tuhan itu sangat mengasihi bangsa ini dan memelihara bangsa ini dengan sebegitu rupa. Ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Prinsip yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 2a. Dikatakan bahwa aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku.
Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Jadi sekali lagi tadi situ kekasih di situ adalah Tuhan. Dan kebun anggur di situ adalah bangsa Israel. Nah, ini mau bicara tentang apa? Kalau kita perhatikan, kita garis bawahi frase katanya mencangkul tanah dan membuang batu kemudian menanami dengan anggur pilihan. Hal ini mengacu kepada keseimbangan. Hal ini mengacu kepada keseimbangan antara sumber firman yaitu Tuhan yang memberikan firman yang benar kepada penerima firman, dalam hal ini tanah. Maksudnya begini, anggur itu dia jadi buah yang baik ya, buah yang benar-benar siap dijual, harganya bagus dan seterusnya. Itu berpengaruh kepada dua hal. Yang pertama bibitnya, dan yang kedua dia ditanam di mana. Jadi ada tekstur-tekstur tanah khusus yang memang nggak cocok untuk kebun anggur. Oleh sebab itu tidak semua tempat di Indonesia itu bisa tumbuh anggur. Kalaupun tumbuh paksa ya tumbuhnya ada yang hasilnya tidak baik. Jadi bibitnya harus bagus, tanahnya harus bagus. Nah, perumpamaan ini pernah disampaikan juga oleh Tuhan Yesus. Pengaruh antara bibit dan si penerima. Jadi kalau bibit kita bicara kepada firman, tanah kita bicara kepada penerima, maka betapa pentingnya kualitas antara yang memberikan dan yang menerima. Firman benar. Ketika disampaikan kepada orang yang memang membuka hati untuk kebenaran, maka buahnya baik. Pak, Ya, kalau seandainya pasal 5 ini dipakai oleh orang-orang untuk menafsirkan bahwa tanah itu kan ada yang baik dan ada yang jelek. ya. Jadi yang membuat itu semua itu adalah Tuhan. Demikian dengan manusia yang notabene dia adalah orang yang menerima firman, adalah yang membuat itu adalah Tuhan. Jadi tanah yang subur yang buat siapa? Tuhan. Manusia yang menerima firman Tuhan siapa yang buat? Ya Tuhan. Jadi kalau mereka memakai ayat ini bahwa setiap orang yang menerima firman Tuhan itu adalah memang orang-orang yang sudah Tuhan buat mereka menerima firman Tuhan. Yang sudah buat subur gitu ya. Karena seperti tanah, kan? Sebenarnya nggak cocok. Karena kalau kita baca dalam Matius pasalnya yang ketiga, Tuhan memberikan gambaran tanah itu sebagai respon hati manusia. Misalnya ada bibit, ada benih yang jatuh di mana katanya? Batu. Kan itu kan? Ya, Tuhan maksudkan batu di situ bukan, jadi esensinya bukan tanah yang berbatu yang Tuhan buat, tetapi lambang dari tanah yang berbatu itu apa? Itu dia. Nah, tanah subur atau tidak subur? Misalnya begini, kebun anggur itu kita tanam di tanah liat yang subur tapi terlalu basah, nggak akan tumbuh. Jadi poin di sini adalah sebenarnya subur maksudnya ya yang ini adalah bangsa yang membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Itu sama dengan ya dalam Matius pasal yang ke-13. Bukan masalah Tuhan, oh ada yang Tuhan ciptakan tanah subur, ada yang Tuhan tidak ciptakan tanah subur. Sebenarnya begini ya, semua tanah itu baik gitu loh. Tanah yang berbatu itu cocok untuk tanaman yang lain-lain dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak cocok kalau mereka mau pakai ini untuk akhirnya seakan-akan bilang Tuhan sudah ciptakan satu tanah subur, kemudian ada tanah yang Tuhan ciptakan tidak subur, kemudian ya udah Tuhan taruh aja firman Tuhan ke tanah yang subur kemudian bertumbuh gitu. Jadi korelasinya kurang cocok aja gitu loh.
Bahkan nanti, dan bahkan begini, ya, dan ini adalah ilustrasi gitu loh, bagaimana gambaran. Artinya ya tanah itu bukan manusia, kan itu kan? Nah, Tuhan cuma mau pakai tanah untuk apa? Mengilustrasikan. Nanti Tuhan mau pakai itu loh, di dalam kitab Yesaya juga nanti Tuhan mau pakai contoh apa? Bejana, bayangin. Bejana. Nah, kalau kita mau ambil kesimpulan bahwa bejana itu adalah benar-benar manusia, ya bejana itu nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun memang, nah itu orang kafir suka pakai gitu. Oh itu Tuhan pakai contoh bejana, manusia dibentuk oleh Tuhan. Ya, itu contoh bagaimana cara Tuhan mau membentuk hidup manusia yang membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Kalau manusia tidak membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan, ya nggak akan terbentuk gitu. Bejana itu adalah perumpamaan bagaimana manusia yang apa? Menyerahkan, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, membiarkan, mengsengajakan, nah, dirinya dibentuk oleh Tuhan. Jadi kurang pas korelasinya. Kebun anggur. Jadi mencangkul tanah dan membuang batu kemudian menanami anggur pilihan, ini adalah satu gambaran bagaimana Tuhan memilih bangsa ini untuk menjadi tiang penopang dan besar. Lagian ini adalah pemilihan untuk bangsa ya. Bukan pemilihan untuk bangsa, bukan untuk pemilihan keselamatan juga. Terus. Jadi ada keseimbangan antara firman yang baik dengan tanah yang baik. Jadi buang batu-batunya, kemudian baru ditanam anggur. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 2a. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam ayat 2b. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan sampai di situ dulu. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Jadi hal ini mengajarkan apa? Bahwa penjagaan dan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya itu terus berjalan. Artinya Tuhan pernah berjanji kepada bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan terus memperhatikan. Jadi itu harus dijaga gitu. Kenapa perlu dijaga ya? Kalau tidak binatang yang datang makan, ya orang datang ambil. Ini bicara kepada bagaimana sikap Tuhan mau memelihara dan menjaga umat Tuhan. Di samping itu Tuhan juga terus memantau perkembangan hidup bangsa pilihannya. Jadi menjaga itu dan memperhatikan berarti ini, yang busuk akan dibuang. Jangan kita lihat bahwa menjaga kemudian disayang-sayang terus, kemudian yang nggak benar nggak ditindak, tidak. Ranting yang busuk itu pasti dibuang. Sesuatu yang kena hama itu akan dipotong, akan dibersihkan. Itu begitu cara Tuhan memelihara. Kalau kita mau coba perhatikan dalam kehidupan orang percaya, sama juga itu. Tuhan memelihara hidup orang percaya. Salah satu aspek yang terjadi adalah ketika Tuhan harus mendisiplinkan orang percaya. Jadi tidak hanya kepada hal-hal yang manis-manis, enggak. Tapi ketika orang percaya itu jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan pasti disiplinkan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa anak yang dididik berarti bukan anak gampangan. Ibrani pasal berapa ini? 12. Ini bukan anak gampangan, dididik. Bangsa Israel ya Tuhan memperhatikan, memelihara ya. Kalau ada yang busuk ya pasti dia akan dipotong, dibuang. Tuhan pernah menghukum, ya kan, berapa banyak orang untuk tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Di masa Yosua dan Musa. Angkatan pertama kan cuma 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Siapa namanya? Yosua dan bahkan Musa.
melakukan satu tindakan yang kelihatan sangat sepele, tapi ternyata berpengaruh pada keputusan Tuhan. Yaitu cara Tuhan apa? Gambaran bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa itu. Jadi yang pertama, memberikan benih yang baik kepada tanah yang baik, tanah yang dipilih bangsa Israel. Yang kedua, memelihara, mengawasi dengan cara apa? Di sini diilustrasikan mendirikan sebuah menara jaga. Kemudian yang ketiga, bagian ayat 2 bagian C. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Menggali lubang tempat memeras anggur yang baik. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Apa maksudnya menggali lubang tempat memeras anggur? Jadi ini bicara kepada tindakan inisiatif Tuhan, bahwa tempat yang layak bagi bangsa Israel itu disediakan oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya kita bicara dulu, Tuhan mau kembali, mau review kembali bagaimana Tuhan mempersiapkan tanah perjanjian kepada bangsa itu, yaitu ya tanah itu tanah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi layak atau tidak layak, ya itu ukurannya Tuhan. Penuh dengan apa katanya? Susu dan madu. Tanah yang kaya. Tindakan inisiatif ini bicara kalau kita mau korelasikan dengan keselamatan, ya bicara kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah inisiatif. Artinya bukan karena ada oknum lain yang mendorong kemudian Tuhan mengasihi. Tidak. Nah, kasih Tuhan itu timbul secara alami dari sifatnya yang tidak bisa diingkari. Itu kan dalam kitab 1 Yohanes, Tuhan yang lebih dulu mengasihi. Oleh sebab itu kasihilah sesama manusia. Kasih yang berinisiatif, kasih yang murni. Ya, ada orang suka mau bilang unconditional love. Tapi bukan unconditional election, itu beda ya. Unconditional love itu artinya kasih yang muncul yang memang nggak lihat kondisi gitu. Nah, itu penyediaan keselamatannya, tetapi ketika orang diselamatkan, ya kita bilang conditional election. Dipilih karena kondisi manusia. Siapa yang merespon kasih itu? Penyediaannya ya inisiatif. Gitu loh. Tetapi pemanfaatannya, ketika bermanfaat bagi saya, itu bergantung kepada respon. Ya kalau saya tidak meresponi kasih Tuhan, ya berarti tidak bermanfaat bagi saya. Penyediaannya untuk semua manusia, itu kan inisiatif Tuhan. Kemudian ayat 2 bagian terakhir ya. Tadi saya sudah baca. Lalu dinantinya sebuah kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ini bicara kepada harapan Tuhan. Jadi Tuhan selalu punya harapan bahwa hasilnya bagus. Tuhan harapan dengan ketetapan itu dua hal yang berbeda. Harapan itu ya apa yang kita harapkan, dan tidak semua yang diharapkan itu tercapai. Sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mengharapkan orang-orang itu diselamatkan, tetapi ternyata kenapa tidak semua diselamatkan? Ya karena ada yang tidak percaya. Itu bicara kepada harapan. Kemudian ayatnya yang ketiga kita baca dulu. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilah antara aku dan kebun anggur itu. Ayat 4, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Jadi itu masih itu ya. Sebenarnya masih bicara kepada harapan. Nah, kemudian tetapi untuk poin kelima masih di ayat 4 itu,
Kita bisa tambahkan satu poin tentang, kalau kita perhatikan frase dikatakan apatah lagi yang harus diperbuat. Ini mengajarkan apa? Ini bicara tentang sebuah seruhan kesedihan dari hasil yang tidak diharapkan. Jadi Tuhan berharap bahwa baik, tetapi ternyata hasilnya tidak baik. Ya, tentu Tuhan mengekspresikan bahwa ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Dan tentu kita sangat percaya bahwa Tuhan tidak mungkin dipersalahkan karena hasil yang tidak baik itu, tetapi ya manusia harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan konsekuensi itu diajarkan dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 bahwa ada penghakiman. Jadi karena Tuhan melihat bahwa ternyata tidak baik, tidak sesuai yang diharapkan, maka ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 itu bicara kepada konsekuensi. Maka sekarang aku mau memberitahu kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Jadi apa yang mau Tuhan lakukan? Nah, ayat 5 bagian B dikatakan aku akan menebang pagar durinya. Jadi konsekuensi itu gambarannya seperti itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Jadi ada kehancuran, ada pemusnahan. Kemudian ayatnya yang ke-6 dikatakan aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Ditumbuhi semak-semak ini bicara kepada apa? Pemberhentian pertumbuhan. Semak-semak itu bisa jadi sebuah hama untuk apa? Menghambat pertumbuhan. Kemudian ayat 6 bagian berikutnya tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Ya, putri malu dan rumput itu bagian dari semak-semak. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Salah satu faktor yang bisa membantu pertumbuhan dari anggur itu adalah air. Tanaman tanpa air itu akan mati. Dan ayatnya yang ke-7 ya, akhirnya Tuhan menjelaskan kembali siapa kebun anggur itu. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi yang mau Tuhan hukum, Tuhan musnahkan, yang pagarnya akan ditebang, kemudian akan diinjak-injak, ya, itu adalah Yehuda. Israel dan Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya keonaran. Nah, di sini ada permainan kata. Katanya kalau bahasa Ibrani itu jadi sebuah rangkaian kata yang menarik. Itu berapa dinantinya? Ada yang bisa baca? Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Tetapi hanya ada kelaliman. Nah, Hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, dibuatnya dinantinya kebenaran, Hanya ada keonaran. tetapi hanya ada keonaran. Tetapi hanya ada keonaran. dalam bahasa Ibrani, jadi yang Tuhan inginkan itu katanya apa? Keadilan dan kebenaran. Keadilan di situ kata mispat.
Kemudian kebenaran dari kata sedekah. Kelaliman, yang Tuhan inginkan apa? Keadilan dan kebenaran. Tetapi yang terjadi kelaliman dan keonaran. Kelaliman itu dari kata mispach. Mispach. Nah. Sedangkan keonaran kata secakah. Secakah. Jadi dalam bahasa Ibrani dinantinya mispat, tetapi hanya ada mispach. Dinantinya sedekah, tetapi hanya ada secakah. Kalau dalam bahasa Ibrani ini rangkaian permainan kata untuk menyatakan kebenaran ya. Tidak dalam konstruksi bahasa Ibrani. Kemudian terakhir ayat 8 sampai 24. Kenapa? Loh. Ini kan satu perikop terakhir. Udah belum ini? Biar sampai di sini nanti kalian ujian. Sampai 8 sampai dikit lagi kok. Sama Ibu Nana, pokoknya dipotong dulu pas ujian. Pasal 5 ayat 8 sampai 24 kita disebut sebagai perikop celaka. Ada berapa? 5 atau 6 celaka yang akan kita ketemu di dalam pasal 8 dan pasal 5 ayat 8 sampai 24. Celaka yang pertama. Ayat 8 sampai 10. Baca, siapa yang bisa baca ini? Udah kering mulut saya. Pasal 5 ayat 8 sampai 10. Celaka pertama. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencakau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer mie akan menghasilkan hanya 1 epal gandum. Oke, celaka yang pertama ini adalah bicara kepada dosa keserakahan. Dosa keserakahan. Karena di situ dikatakan menyerobot rumah demi rumah. Celaka yang pertama. Dosa apa? Serakah. Jadi mengambil barang yang bukan milik kita, itu serakah, atau ya banyak hal dalam dosa. Itu celaka yang pertama ya. Jadi hal ini menunjuk kepada dosa serakah. Ada pesan yang sama juga kalau kita baca dalam Amos pasal 5 ayatnya yang ke-11. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya,
Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggur ini. Jadi mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu, menyerobot ya. Tuhan bilang hasilnya tidak akan dinikmati oleh orang itu. Jadi mau bikin rumah pun kamu tidak akan mendiaminya. Jadi menyerobot sesuatu yang bukan miliknya itu ya hukumannya adalah apa? Tidak bisa menikmati karena bukan miliknya. Itu celaka yang pertama. Ya, cepat. Celaka yang kedua. Ayat 11 dan ayat 22. Ayat 11 dan ayat 22 ya Pak. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini adalah dosa kemabukan. Bahkan Tuhan bilang bukan hanya yang minum, yang mencampur itu dosa. Karena dia menghasilkan sesuatu yang bisa memancing dosa. Dosa kemabukan adalah dosa yang berimbas kepada banyak masalah lain. Oleh sebab itu, ya kenapa orang percaya nggak boleh minum anggur? Ya karena nggak boleh minum alkohol ya itu. Ya, karena nggak bisa jualan juga. Hah? Nggak boleh jualan. Nggak boleh jual. Karena menjual itu sama dengan ya, mengedar. Kalau orang hukum narkotika itu, kalau obat-obat terlarang itu hukuman yang lebih berat itu yang mengedar daripada yang make malah. Karena dia yang bikin rusak orang. Bahkan pemakai itu sering disebut korban. Apa orang percaya ya nggak boleh minum anggur ya karena anggur itu memperhambah gitu. Alkohol itu memperhambah. Ketika dia memperhambah itu mendatangkan kemabukan. Artinya kalau hari ini kamu minum 1 gelas dan kamu tertarik, besok kamu akan minum 2 gelas dan lusa kamu akan minum 3 gelas dan akan mabuk. Ya, dan ketika mabuk itu akan menghasilkan apa? Dosa-dosa yang lain. Kalau orang mabuk itu paling jago, dia rasa dia paling jago. Benar-benar orang mabuk kan? Dia pikir yang di depan dia itu kertas, padahal tronton gitu, mau tabrak dia itu. Teriak-teriak, dia paling jago. Pasti sentuh jatuh. Kemudian ya, dosa kemabukan itu menghasilkan dosa yang lain. Tindakan-tindakan kekerasan. Banyak orang mau mencuri sesuatu dia mesti mabuk dulu supaya berani. Pokoknya banyak hal. Jadi tindakan yang bisa menghasilkan dosa yang lain. Seorang hamba Tuhan tidak boleh mabuk. 1 Timotius 3 ayat 3 kan, jangan mabuk. Itu 1 ayat 7. Hah? Kalau mabuk naik mobil. Naik mobil itu bukan mabuk. Mabuk naik mobil itu sakit, lunglai. Itu istilah yang dibuat orang. Itu. Orang yang keadaannya tidak sadar, tidak seperti biasa ya namanya mabuk itu. Kalau orang mabuk mobil tidak menghasilkan dosa. Yang dihasilkan adalah apa? Kegelisahan orang lain. Benar nggak? Takutnya orang lain ikut mabuk. Kalau jadi muntah kan, bau muntah, yang lain ikut muntah. Tapi mabuk yang Tuhan maksud di sini adalah mabuk yang disebabkan oleh minuman-minuman keras. Dan itu Tuhan tidak senang. Coba kita buka Hosea 4 ayat 18. Jadi masih nomor berapa? Masih. Hosea pasal 4 ayat yang ke-18. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada apa? Pensyuran. Jadi itu salah satu contoh bahwa imbas dosa lain dari kemabukan adalah apa? Itu
kejahatan seperti itu. Amos 20 ayat 1. Bukan Amos 20 ini. Amos berapa? Bukan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, coba baca. Satu orang baca dulu. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kok pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang hidupnya mabuk-mabukan, ya berarti gaya hidupnya mabuk. Pemburit itu apa? Kakak berani dengan banci. Hah? Bencong, Pak. Bencong. Iya, Pak. Pak, bukannya di dalam setiap minuman yang kita konsumsi saat ini juga ada mengandung alkohol. Enggak. Aqua nggak ada alkohol, Aqua ya air. Seperti minuman Coca-Cola itu nggak ada alkohol, Coca-Cola itu Soda. soda. ada beberapa minuman seperti bintang itu. Nah, bir bintang ya alkohol, jangan minum bir bintang, nggak boleh. Betul itu. Ada juga yang 0%, Pak. Ya 0%, tapi kalau kamu bawa bir bintang, orang bilang, ih pendeta minum bir bintang, dia nggak pusing 0%-nya. Yang dia bilang bir bintang. Ada bintang kayak lah segar gitu, Pak. Lah segar, lah segar nggak? Enggak ada. Lah segar itu obat panas dalam. Anggur putih cap orang tua, jangan diminum. Cap tikus. Susu Batak yang dilapo nggak boleh minum. Itu kan alkohol. Iya, alkohol itu, Pak. Kemudian Emang nggak bisa ya? bir hitam, bir putih memabukkan. Jadi yang Anda minum apa? Yang tidak memabukkan. Kalau bir hitam kan mau. Hah? Tapi jenis Nggak memabukkan bir hitam. Saya kasih kamu minum 10 botol. yang itu Pak, yang kayak susu tadi yang kayak patah itu jenis tapi nggak. Oh ya, ada yang masih murni. Apa? Yang baru dipanen. Ada ya itu. Pak. Nah, air gula nggak apa-apa. Tenang aja. Pinang Pak mabuk. Pinang jangan pakai kapur. Iya, mabuk gitu loh. Mabuk. Sagiro, Pak. Pak, Sagiro. Sagero, saguir, nggak boleh. Kontak. Pinang, dulu saya makan pinang di Nias. Ya pinang doang. Itu pun saya nggak bisa makan pinang. Saya pikir makan kayak permen bisa digigit. Jadi sebenarnya yang begitu-begitu kepada kesaksian. Kenapa? Oh. Ya pokoknya jangan yang memabukkan. Apa? Tapi kalau minum Tape jangan banyak-banyak memabukkan. Jangan banyak-banyak memabukkan. Tapi kan kalau dibilang tape jangan banyak mabuk kan, Pak. Kalau dibilang juga alkohol itu jangan banyak-banyak. Tape yang bikin mabuk itu sari tapenya. Iya, tape. Tapi tape enak sih, Pak. Tape digoreng lah. Jangan minum sari tapenya memabukkan. Komore, no. Durian juga Pak. Durian kalau Durian juga suka saya. Durian campur Bisa kita lanjut ya. Ya, ini nggak selesai. Lanjut. Nggak ngantuk Pak. Ini udah mau itu kalian. Kemudian celaka yang selanjutnya. Hah? Makan dulu. jalan dulu. Ini namanya keserakahan. Ayat 18. Ayat 18. Celaka yang selanjutnya ayat 18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan orang dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Yang berkata baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kuasa Israel datang mendekat supaya kita tahu. Ini celaka apa ya? Ini adalah dosa pengejekan terhadap Tuhan.
Jadi menyatakan, jadi ini, yang mengejek Tuhan itu sama dengan menistakan Tuhan. Yang ayat 19, baiklah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, itu bukan positif, konotasi itu negatif, kayak ngejek Tuhan gitu. Nah, itu adalah tipikal orang fasik. Kalau kita baca dalam Mazmur 73, coba kita perhatikan Mazmur 73. Mazmur 73. Ayat 11. Mazmur 73 ayat 11. Ini orang fasik bilang apa? Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu tentang hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya, itu ngejek Tuhan. Jadi dia remehkan Tuhan. Adakah pengetahuan pada Allah yang maha tinggi? Kemudian celaka yang selanjutnya. Ya. 19 atau 11? Yang mana? Mazmur 73 ayat 11. Ini yang Celaka yang selanjutnya. yang keempat ya Pak? Ya, 4 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini adalah dosa yang mengacu kepada memutarbalikan kebenaran, bukan yang salah jadi benar, benar jadi salah. Memutarbalikan kebenaran. Kenapa bangsa Israel menjalani dosa yang demikian ya? Karena tidak ada lagi pemimpin yang benar. Jadi mereka tidak berpihak lagi kepada orang yang lemah, sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Salah satu contohnya ketika iblis rayu Adam dan Hawa, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kemudian celaka yang selanjutnya ayat 21. Tepat ya. Celaka ayat 21, celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini mengacu kepada dosa kesombongan. Menganggap diri lebih bijaksana dari orang lain, kesombongan atau keangkuhan. Coba kita lihat Yeremia 9. Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 dan ayat yang ke-24. 23, 24. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi kemegahan bangsa Israel yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa adalah ketika mereka bermegah kepada dirinya sendiri, bukan bermegah kepada apa yang Tuhan lakukan kepada kehidupan mereka. Jadi itu dosa bangsa Israel. Memori penuh. Udah penuh ya? Iya Pak, besok kali udah. Gak bisa oke lagi ya? Bisa. Ya masih bisa oke, berarti jalan. Kemudian celaka yang selanjutnya ayat 23. Tadi kan ayat 22 sudah. Ayat 23, yang membenarkan orang fasik karena suap, yang memungkiri hak orang benar. Ayat 23. Ini adalah ya kita bilang celaka dosa kecurangan karena melakukan suap. Menganggap suap benar itu bicara tentang kecurangan. Oke, kemudian celaka-celakanya sudah. Kemudian ayat 22 kan tadi sudah. Ayat 24 itu ya itu bicara berita penghakiman. Sebab seperti limbah api memakan jerami dan seperti lumpur kering habis lenyap dalam nyala api. Itu api itu adalah
bahasa penghakiman bahwa semuanya itu akan dilahap oleh api, akan dihakimi dan seterusnya. Oke, kita sampai di sini ujian sampai di pasal 4 ayat 20. Pasal 5 dong. Pasal 5 ya, pasal 5 ya. Oke. Sampai bertemu tahun depan. Isinya pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Kisi-kisinya gimana?